Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Kebun Zuhdan. Senang ya bisa saling sapa dengan para pecinta dan penghobi tabu lampot. Nah, pagi ini saya akan review mengenai jambu kristal ya. Tapi di polybag ya, biasanya kan di pot. Nah, kali ini di polybag karena banyak pertanyaan yang muncul di Facebook, di IG, di channel YouTube Kebun Zuhdan maupun langsung ke WA. Jadi kenapa jambu kristal saya sering rontok sampai saya putus asa, kira-kira seperti itu. Jadi kali ini di depan saya adalah jambu kristal cangkok, batangnya sedang, kalau di tempat saya ukurannya sedang karena ada yang lebih kecil. Jadi nah saat ini sudah muncul bakal bunganya, ada berapa? 1, 2, 3. Tadinya ada 5, cuman rontok 1. Nah, rontok 1. Oke, baik. Lalu kemudian bagaimana mencegah kerontokan? Nah, ini kan biasanya kami pakai polybag 25 ya. Polybag 25 itu kecil, agak panjang. Nah, ini saya udah pakai polybag 40. Nah, oke. Kemudian yang pertama adalah itu tadi, pemakaian polybag yang lebih besar. Itu salah satu cara atau strategi mencegah kerontokan. Kenapa? Karena dengan polybag yang lebih besar, otomatis medianya juga akan lebih banyak. Nah, berarti persediaan nutrisi dengan sendirinya juga pasti akan lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Baik, kemudian langkah berikutnya adalah potong daun-daun yang sudah tua. Jadi saya sisakan 2 daun aja di ujung ya ini. Nah, ini sebenarnya sih udah mulai nyaman, terbukti dengan munculnya ranting-ranting baru. Ini emang akan lebih bagus kalau pot langsung dipot, tapi memang saya prinsipnya adalah biar akarnya itu berkembang dulu, batangnya nyaman. Nah, nanti dengan sendirinya sudah terbukti. Nah, kalau seperti ini memang sejujurnya belum siap untuk dibuahkan. Cuman kadang-kadang kan udah terlanjur seneng ya, waduh kecil kok bisa berbunga, berbuah dan sebagainya. Jadi harapan yang terlalu tinggi, padahal selalu kami sarankan adalah biarkan batang yang kecil itu atau pohon yang kecil itu nyaman dulu. Nyaman. Sebenarnya sih kalau Anda mau taruh di tanah, tanam tanpa perawatan, cukup dipupuk udah selesai. Beda sama di polybag sama di pot, beda ya. Kalau di polybag dan di pot itu memang perawatannya memang harus rutin. Kecukupan sinar matahari, pagi sore disiram. Jadi memang ada seni khusus lah kalau di pot atau di polybag, karena di situ memang bukan sekaligus sebagai tanaman buah tapi juga tanaman hias juga gitu. Bayangkan ketika tabu lampot bisa berbuah padahal pendek kecil, orang kan pasti akan takjub. Selain kita bisa menikmati hasilnya, kita bisa melihat sebuah keindahan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi strategi mencegah kerontokan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan medianya yang besar, banyak, daun-daun tuanya dibuang. Kemudian ini selalu dipotes ya, ujungnya di tengah-tengah ini kan selalu ada ranting. Potes saja. Oke. Kemudian itu tadi kutu-kutu, kemudian hama dan sebagainya. Seperti ini sih sebenarnya memang cocoknya ke pembesaran perbanyakan akar, kenyamanan batang dulu. Nah, baru nanti ke pertumbuhan. Kalau udah mulai tumbuh nyaman dengan ranting-ranting dan daun-daun baru, dia udah nyaman. Oke ya, sebenarnya sih itu dulu. Cuma dia kadang-kadang ya itu tadi, penghobi sudah mulai terhipnotis, kok kecil bisa berbuah dan sebagainya. Jadi mereka berharap dengan seperti ini langsung bisa panen. Padahal kan nggak sesederhana itu. Oke ya. Jadi untuk mencegah kerontokan ya, itu tadi beberapa tips sederhana dari saya yang sudah pernah saya terapkan. Itu tadi, perbanyakan media, pembesaran pot atau polybag itu cukup efektif. Kemudian pembuangan daun-daun tua, pagi sore disiram kena sinar matahari. Itu sangat membantu. Kemudian pengecekan kuman, hama-hama dan sebagainya, sehingga nanti dengan sendirinya tanaman atau pohon itu nyaman. Kalau udah nyaman, sudah pasti akan menghasilkan sebuah buah. Lalu pupuknya apa? Kalau saya biasanya pakai pupuknya pupuk kandang. Pupuk kandang itu lebih cocok kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke, demikian berbagi pengalaman saya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Nanti setiap ada pertanyaan saya coba ulas berdasarkan pengalaman saya ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua.